Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Najar Novazi dengan NIM 2250401011111039 dari Agen Bisnis F. Jadi di presentasi manajemen usaha tani kita akan menjelaskan tentang urban farming atau pertanian perkotaan. Jadi apa sih itu urban farming? Jadi urban farming itu yang merupakan kegiatan pertanian yang melakukan upaya pemanfaatan ruang atau lahan yang masih ada di perkotaan. Nah, itu lahan yang terbatas itu seperti di atap atau dinding-dinding bangunan atau juga perkarangan lahan yang sempit gitu di dalam perkotaan. Dan selanjutnya adalah karakteristik urban farming di mana karakteristik urban farming itu biasanya hemat lahan, menggunakan teknologi terkini, sumber dayanya yang bersih dan juga memiliki daya saing pada pasaran. Dan kedua adalah konsep dalam produksi, di mana perspektif utama dibagi menjadi dua, yaitu perspektif sumber daya ekonomi dan juga perspektif lingkungan. Dalam perspektif sumber daya ekonomi, urban farming dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota yang mungkin memiliki akses dalam makanan dengan memiliki akses pada hasil pertanian yang mungkin harganya cukup mahal, sehingga urban farming ini dapat eh, menanggulangi masalah tersebut dengan mengurangi biaya distribusi pada hasil produk pertanian. Dan juga pada sumber daya manusianya juga dapat membantu dan membuka uh, lapangan kerja baru di sektor pertanian kota. Dan juga pada perspektif lingkungan, ini mendasari bahwa urban farming ini merupakan uh, sebuah usaha atau kegiatan yang mendasari energi bersih seperti pendauran air atau pendauran sisa-sisa makanan dan lain-lainnya. Dan ada pengembangan pertanian perkotaan. Jadi aspek yang diperhatikan itu ada aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Dari kekurangan kebutuhan pada aspek ekonomi dan melakukan optimalisasi perlakuan produk sehingga barang yang dikonsumsi dapat diakses dengan biaya yang cukup murah. Tingkat pengangguran yang tinggi pada aspek sosial dapat membuka lapangan kerja baru dan masalah limbah dan polusi pada aspek fisik dengan melakukan pendauran limbah yang nantinya akan digunakan sebagai zat pembantu penumbuh tanaman. Selanjutnya adalah pola aplikasi urban farming di mana dibagi menjadi 4 sektor. Pada budidaya tanaman terdapat teknik utama seperti vertikultur, hidroponik, aquaponik, dan juga wall garden. Dan pada sektor peternakan itu biasanya pengaplikasiannya berupa peternakan pada kelinci yang di mana peternakan unggas di kota itu dilarang. Dan ketiga adalah sektor perikanan, di mana segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perairan, inovasi teknologi yang aplikatif di masyarakat, antara lain adalah integrasi ikan dan tanaman serta sistem terpal. Terus yang keempat adalah sektor composting dengan menggunakan teknologi pengomposan yang sudah diaplikasikan di wilayah perkotaan, yaitu vermicompost, composting sistem tumpukan atau HIP, dan sistem MOL. Dan selanjutnya adalah komplemen pertanian dan perkotaan. Terdapat beberapa komplemen pertanian kota yang potensial, di antara lain adalah pangan di lahan kosong, budidaya tanaman pangan di lahan kosong, bercocok tanaman buah dalam pot, pertanian organik, aquaponik dan aquaculture, roof garden, kultur jaringan, bisnis nursery, dan beternak dalam pertanian perkotaan. Ini selanjutnya adalah salah satu contoh urban farming yang ada di luar negeri, dan saya ambil contohnya yang berada di Belanda. Jadi Belanda ini menjadi negara kedua sebagai pengekspor hasil produk pertanian, walaupun dari negara tersebut hanya memiliki area pertanian yang sangat kecil dibandingkan dengan skala hasil panennya. Dan terakhir adalah visi urban farming dalam SDG atau Sustainable Development Goal. Berkontribusi untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan dengan menyediakan akses ke produk-produk pertanian segar dan organik, menjadi platform pembelajaran tentang pertanian, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lapangan kerja lokal, dan berperan dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan pangan, pengurangan jejak karbon, dan pemanfaatan lahan yang tidak produktif.
Dengan kesesuaiannya dengan SDGs, pertanian perkotaan memiliki peran penting dalam promosikan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai urban farming di manajemen usaha tani. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung atau perkataan yang mungkin salah untuk disebutkan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.